Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Enda Rundika Pratiwi, Esos MIKOM. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT pada bidang pengajaran, yaitu pada mata kuliah Strategi Media Placement yang meliputi DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, berupa 1. Deskripsi mata kuliah, 2. Capaian pembelajaran mata kuliah, 3. Materi pembelajaran, 4. Sistem pembelajaran, 5. Metode pembelajaran, dan yang keenam adalah sistem penilaian mata kuliah. Mata kuliah Strategi Media Placement merupakan mata kuliah bersifat wajib bagi mahasiswa semester 6 program studi Ilmu Komunikasi yang mengambil konsentrasi periklanan dengan bobot 3 SKS dengan total pertemuan 16 kali pertemuan dengan pembagian 14 kali perkuliahan dan 2 kali pelaksanaan ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini memperkenalkan mahasiswa pada konsep dasar, strategi, taktik, dan prosedur perencanaan media. Mahasiswa akan belajar bagaimana mengevaluasi dan memutuskan di mana dan kapan harus membeli dan memasang iklan untuk mencapai tujuan pemasaran, periklanan, dan tujuan media. Mata kuliah ini juga akan menitikberatkan pada konsep pemasaran digital yang telah menjadi strategi promosi yang paling gencar digunakan dalam pasar media. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menganalisis persoalan media buyers dan perilaku konsumen dengan menggunakan pendekatan teori dan konsep dasar komunikasi pemasaran. Untuk bobot CPMK adalah sebesar 35%. 2. Mahasiswa mampu mengevaluasi secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan pada hasil analisis informasi dan data. Untuk bobot CPMK adalah sebesar 65%. Untuk menunjang proses belajar, mahasiswa diharapkan membaca dan mengkaji literatur utama dan pendukung yang telah direkomendasikan. Buku-buku referensi dan bahan ajar akan disediakan juga di platform e-learning USU serta dibahas secara berkala di dalam kelas. Sebagai dosen pengampu, saya menyusun desain pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri atas 6 sub capaian utama, yaitu sub CPMK 1. Mahasiswa mampu menganalisis kegiatan perencanaan dan pembelian media. Akan dibahas pada pertemuan 1, 2, dan 3. Materi yang akan dibahas pada pertemuan 1 adalah pentingnya media placement dalam pemasaran. Materi yang akan dibahas pada pertemuan 2 adalah definisi media planning dan media buying, perbedaan media planning dan media buying, fungsi media planning dalam periklanan, aturan bagi seorang media planner, tantangan dalam perencanaan media. Materi yang akan dibahas pada pertemuan 3 adalah elemen perencanaan media, langkah dalam proses perencanaan media, dan types of media planning. Untuk pertemuan 1, 2, dan 3 akan dilaksanakan assessment berupa kuis dengan memanfaatkan aplikasi digital. Sub CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis tools dalam perencanaan dan pembelian media. Akan dibahas pada pertemuan 4 dan 5. Materi yang akan dibahas pada pertemuan 4 adalah target sasaran, klasifikasi halayak, segmentasi pasar, dan analisis situasi. Materi yang akan dibahas pada pertemuan 5 adalah media, medium, dan vehicles media pasif versus media aktif. Untuk pertemuan 4 dan 5 akan dilaksanakan assessment berupa kuis dengan memanfaatkan aplikasi digital. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis klien yang memerlukan strategi promosi. Akan dibahas pada pertemuan 6 dan 7. Materi yang akan dibahas pada pertemuan 6 adalah pengukuran dasar dan lanjutan dan pengukuran perbandingan. Materi yang akan dibahas pada pertemuan 7 adalah analisis SWOT produk atau layanan klien dan analisis target audience. Untuk pertemuan 6 dan 7 akan dilaksanakan assessment berupa tugas analisis berbasis data klien. Untuk pertemuan 8 akan dilaksanakan ujian tengah semester. CPMK keempat adalah mahasiswa mampu menganalisis metode atau teknik dalam perencanaan dan pembelian media. Akan dibahas pada pertemuan 9 dengan materi beberapa alasan memakai media mix, isu strategis dalam penggunaan media mix, dan assessment yang akan dilaksanakan adalah berupa case method. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu mengevaluasi pilihan media mix yang digunakan untuk promosi. Akan dibahas pada pertemuan ke-10 dan 11.
Materi yang akan dibahas pada pertemuan 10 adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pola penjadwalan untuk menghasilkan dampak. Dan materi yang akan dibahas pada pertemuan 11 adalah langkah dalam proses pembelian media. Untuk pertemuan 10 dan 11 akan dilaksanakan assessment berupa case method. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu merancang outline rencana strategi perencanaan dan pembelian media, akan dibahas pada pertemuan 12, 13, 14, dan 15. Materi yang akan dibahas pada pertemuan 12 dan 13 adalah implementasi rencana, meningkatkan estimasi pada pertemuan 14 dan 15. Materi yang akan dibahas adalah mengukur capaian pesan pada medium atau vehicles yang digunakan. Untuk pertemuan 12, 13, 14, dan 15 akan dilaksanakan assessment berupa project based learning, yaitu laporan rancangan dan evaluasi. Untuk sistem pembelajaran, mata kuliah ini menggunakan sistem pembelajaran sinkronus, dapat dilakukan secara luring maupun daring, dan asinkronus melalui e-learning USU, yaitu elearning3.usu.ac.id. Untuk metode pembelajaran, saya memanfaatkan berbagai metode pembelajaran aktif seperti ceramah, kuis dengan memanfaatkan aplikasi digital, diskusi kelompok kecil dengan tugas analisis berbasis data klien, project based learning, case method, presentasi kelompok, dan tanya jawab. Dengan pendekatan ini, mahasiswa diharapkan aktif, kritis, dan mampu menerapkan teori dalam konteks nyata. Sistem penilaian mata kuliah, dalam mata kuliah ini dengan adanya indikator dan bobot yang proporsional sebagai berikut. Untuk tugas analisis sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 10%, ujian akhir semester sebesar 15%, untuk kuis 15%, dan project based learning sebesar 30%, dan case method 20%. Untuk indikator penilaian kuis adalah dengan kategori jumlah butir pertanyaan yang dijawab benar dan durasi waktu dalam menyelesaikan kuis. Untuk indikator penilaian tugas analisis adalah dengan kategori argumen dan contoh konkret data atau bukti yang relevan dan keterampilan berbicara. Untuk indikator penilaian case method adalah dengan kategori identifikasi kasus, kemudian diskusi kasus materi, dan tanggapan dalam diskusi serta argumen dan contoh konkret data atau bukti yang relevan. Untuk indikator penilaian hasil UTS dan UAS adalah untuk kategori pemahaman terhadap pertanyaan, isi jawaban, dan kemudian ada kejelasan bahasa. Berikutnya adalah indikator penilaian project based learning dalam bentuk laporan rancangan dan evaluasi. Kategorinya adalah identifikasi proyek, ketepatan rancangan outline strategi, keterampilan penulisan laporan evaluasi capaian, keterampilan wawancara, kemampuan penyajian laporan. Setiap bentuk evaluasi disertai rubrik penilaian yang jelas agar mahasiswa dapat memahami ekspektasi dan memperbaiki proses belajarnya secara mandiri. Demikian pernyataan dari dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran yang saya terapkan di dalam kelas pada mata kuliah Strategi Media Placement di Prodi Ilmu Komunikasi Fisip USU. Sebagai bagian dari komitmen saya untuk mengimplementasikan pengajaran berbasis teknologi digital sejalan dengan semangat transformasi pendidikan tinggi Indonesia. Sebagai pelengkap, berikut akan saya tampilkan video rekaman pembelajaran mata kuliah Strategi Media Placement yang saya laksanakan di ruang kelas. Metode pembelajaran di kelas ini meliputi ceramah, kuis dengan memanfaatkan aplikasi digital, dan tanya jawab yang saya sesuaikan dengan rencana pembelajaran semester. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia bagi kita semua ya. Gimana kabarnya siang hari ini? Baik, sehat? Baik, senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dengan adik-adik di sini dalam mata kuliah Strategi Media Placement ya, di mana mata kuliah Strategi Media Placement ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi periklanan di semester 6. Ya, oke. Nah, sebelum kita masuk pada aktivitas perkuliahan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar aktivitas perkuliahan ini diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, oke. Doa dimulai. Oke, baik. Doa selesai. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang keberapa? Kedua ya, dimana minggu lalu itu kita sudah masuk di pertemuan pertama ya, yaitu tentang pentingnya strategi media placement dalam pemasaran ya. Adik-adik di sini masih ingat nggak sih tentang apa itu strategi media placement dan kenapa strategi media placement itu sangat penting dalam pemasaran? Ada yang ingat nggak?
Strategi media placement itu adalah penempatan media. Media placement sangat penting sekali dalam pemasaran, di mana nanti kita akan menempatkan di media mana sih kita akan melakukan kampanye produk kita dengan memanfaatkan berbagai media seperti itu ya. Jadi jangan sampai lupa ya terkait dengan materi kita di minggu yang lalu. Nah, hari ini ya berdasarkan pada rencana pembelajaran semester yang sudah saya sampaikan di pertemuan awal, bahwa di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang dasar-dasar media planning dan media buying ya. Nah, dasar-dasar media planning dan media buying ini sangat berkaitan erat sekali dengan strategi media placement. Sebelum kita menempatkan di media mana kita akan membeli ya untuk tempat kita mengkampanyekan produk kita, kita harus melakukan dulu yaitu media planning. Apa itu media planning? Iya, perencanaan media gitu ya, oke. Namun sebelum kita masuk pada aktivitas perkuliahan kita pada siang hari ini ya, saya akan menunjukkan terlebih dahulu tentang capaian pembelajaran mata kuliah. Bahwa di sini peserta didik akan dapat menganalisis persoalan. Yang kedua, kemampuan akhir yang diharapkan adalah setelah mengikuti perkuliahan, mengambil rujukan dari buku referensi utama, yaitu dari bukunya Menon Arpita tahun 2010. Akan melakukan terlebih dahulu pretest. Nah, adik-adik di sini sudah pernah belum melakukan kegiatan pretest? Sudah? Suaranya nggak kencang. Sudah atau belum? Nah, sudah. Kalau sudah pernah melakukan pretest, hari ini kita akan melakukan pretest terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk pada aktivitas pembelajaran kita hari ini. Pretest ini tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan kemampuan adik-adik dalam memahami materi perkuliahan kita hari ini sebelum mempelajari materi yang akan saya sampaikan. Jadi ini kayak semacam warming up atau pemanasan terlebih dahulu ya. Adik-adik boleh join di link yang sudah saya sampaikan. Nah, ini pretestnya nih, warming up-nya. Sebelum kalian masuk pada materi kuliah kita hari ini tentang dasar-dasar media planning dan media buying, saya akan tes dulu kemampuan awal kalian tentang perencanaan media. Apa sih perencanaan media itu? Dalam menentukan ataupun memilih media. Betul ya? Oke, good job ya. Ini dia. Kalau tadi adik-adik di dalam Slido tadi, dalam pretest sudah menjawab ya, bahwa perencanaan media itu adalah suatu proses dalam menentukan dan memilih media. Kalau kita lihat dari definisi media planning miliknya Arpita ya, di tahun 2010, dia mengatakan bahwa definisi dari media planning itu adalah suatu proses strategis mengidentifikasi saluran media terbaik untuk kampanye iklan. Proses ini adalah fondasi untuk mencapai audiens yang tepat. Nah, saya mau bertanya nih sama adik-adik. Dalam suatu kegiatan manajemen, khususnya dalam bidang periklanan atau pemasaran, penting nggak sih kita untuk melakukan perencanaan? Penting. Kurang kuat suaranya. Penting nggak? Penting. Kenapa penting? Ada yang tahu? Raymond? Agar dapat mengetahui pasar terlebih dahulu ya. Oke. Kemudian ada lagi jawaban yang lain? Ayo. Iya, jadi apa yang mau kita lakukan nanti pada saat kita melakukan kampanye produk terhadap iklan kita, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Ya, secara normalnya sebelum kita melakukan sesuatu harus ada direncanakan dulu nggak sih? Benar ya, apapun yang kita lakukan itu harus ada perencanaan. Di dalam manajemen itu selain ada perencanaan apalagi Suci yang paling penting dalam manajemen? Perencanaan? Iya, oke, itu bagian dari riset awal, perencanaan ya. Yang kedua itu apa? Penentuan. Yang ketiga apa? Implementasi, itu penting, pelaksanaan ya. Nah, setelah implementasi atau pelaksanaan apa lagi? Monitoring. Apa itu monitoring? Pemantauan. Terus apa lagi? Pengawasan, itu penting. Yang terakhir apa? Evaluasi. Sama di perencanaan media juga seperti itu. Nanti akan ada yang namanya tahap persiapan, ya kan? Perencanaan itu adalah tahap persiapan, kemudian masuk yang berikutnya adalah tahap penentuan atau memilih atau memutuskan. Setelah itu masuk pada tahap implementasi, dan yang terakhir monitoring, dan terakhir adalah evaluasi. Evaluasi itu nanti dalam bentuk pengukuran. Kita akan mengukur seberapa efektif kita dalam memilih ataupun menggunakan hal-hal yang sudah kita susun pada tahap perencanaan. Terkaitlah itu dengan komunikator. Sebenarnya dalam perencanaan media itu yang paling penting adalah mengidentifikasi tentang saluran media. Seperti yang kita ketahui ya adik-adik, kalau menurut kalian ya,
Dalam kegiatan periklanan itu yang paling utama itu apa sih? Untuk apa? Meningkatkan penjualan yang paling utama. Kemudian yang kedua, mempromosikan produk. Terus yang ketiga apa? Memperluas jaringan dari pelanggan kita atau audiens kita. Kemudian yang keempat apa lagi? Ada meningkatkan brand awareness, brand engagement, brand recall. Itu juga bagian dari tujuan periklanan. Jadi semua periklanan kita lihat dalam bentuk kampanye produk itu adalah dengan tujuan yang sudah saya sampaikan tadi. Kita mau pilih yang mana satu nih? Nah, gitu. Nah, jadi untuk mencapai goals dari pemasaran tadi yang saya sampaikan tadi, tujuan dari kita melakukan iklan itu apa adalah dengan menentukan saluran media. Paling dominan itu adalah dengan menggunakan media sosial TikTok. Kenapa saya mengatakan TikTok? Yang paling dominan saat ini dalam penggunaan media digital untuk saluran media. Iya, karena sekarang tuh lagi banyak banget pengguna TikTok ya. Kalau kalian tahu dari data Statista sendiri, yaitu tahun 2023, ada sekitar 1 miliar pengguna dari TikTok yang terbagi atas 150 negara. Dan TikTok dari data Reportal ya tahun 2024 menyatakan bahwa TikTok itu adalah aplikasi yang paling banyak di-download oleh penggunanya. Makanya nggak heran ya kalau kita lihat sekarang kayak TikTok, Instagram, atau misalnya kayak Facebook itu sebenarnya udah tidak lagi dijadikan sebagai media untuk berkomunikasi saja kan, untuk posting hiburan, posting tentang konten edukasi, tidak hanya itu, tapi juga digunakan untuk advertising. Sehingga ada yang namanya apa? TikTok Ads. Iya, TikTok Ads, Instagram Ads, Facebook Ads, YouTube Ads. Nah, semua media-media itu dimanfaatkan sebagai channel marketing kita. Jadi kita kalau misalnya mau memasarkan produk itu udah bisa pakai media sosial. Tapi kita harus mendaftar dulu di ads-nya untuk mengiklankan produk itu. Seperti itu ya. Mau mengiklankan produk makanan, contoh ya, makanan nih misalnya kita ambil lah dimsum keju lumer. Contoh nih misalnya. Nah, kita ingin mempromosikan produk itu dengan menggunakan TikTok Ads. TikTok Ads ini adalah bagian dari saluran media, betul nggak? Betul. Pertanyaannya kembali lagi nih, kenapa lebih efektif kita menggunakan media digital dalam pemasaran dibandingkan dengan media konvensional? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Sebelum kita kembali ke contoh tadi. Ada yang tahu nggak kenapa lebih efektif kita memasarkan produk itu dengan media digital dibandingkan dengan media konvensional seperti televisi, radio, surat kabar? Kenapa ayo? Kurang kok suaranya? Lebih cepat kita mendapatkan respon dari audiens kita. Kita bayangkan ya, kalau kita buat iklan di televisi, responnya bagaimana? Lama. Dan respon itu bisa dilihat dari penjualan yang meningkat atau menurun. Tapi kalau kita memanfaatkan saluran media digital, begitu kita posting, kita bisa langsung tahu kan keterlibatan dari audiens kita bagaimana, dari like-nya, seberapa banyak orang yang komen, kemudian apalagi yang share, ya kan? Itu kan bisa memberikan engagement pada kita. Jadi tahu nih gimana sih sebenarnya respon dari audiens kita setelah melihat iklan produk kita di media sosial tersebut. Jadi itu jauh lebih efektif ya. Dan membeli ruang iklan tersebut. Kalian pernah dengar istilah media iklan atau pembelian ruang media nggak? Atau media buying yang biasa disebut. Kalau kalian pernah buka Google, ya contoh, kalian ketik misalnya cara belajar efektif. Kan itu muncul tuh postingannya. Ada nggak kalian lihat iklannya masuk ke dalam beranda itu? Nah, itu yang disebut dengan pembelian ruang media. Atau kalian buka YouTube, ketika kalian buka YouTube, terus tiba-tiba ada muncul iklan. Terus kalian pasti rame-rame untuk skip gitu kan. Ada yang nggak bisa di skip. Nah, itu bagian dari pembelian ruang media. Nah, itu yang digunakan untuk kampanye produk atau audiens yang relevan. Jadi ada yang namanya reach. Tahu reach? Apa itu reach? Jangkauan. Seberapa banyak iklan kita ini bisa dijangkau oleh audiens kita. Nah, tentu untuk mencapai reach tadi itu kita kan harus tahu waktu dan tempat yang paling efektif yang bisa kita pilih untuk mengkampanyekan produk. Apakah misalnya contoh kita misalnya mau posting iklan kita di TikTok Ads contoh ya.
kan itu ada banyak yang namanya time-time-nya kapan-kapan saja. Ada yang namanya prime time dan ada namanya non prime time. Apakah misalnya kita ingin menayangkannya di jam prime time, misalnya di jam 7 malam sampai jam 10 malam, biasanya banyak pengguna itu yang menggunakan atau membuka handphone mereka dan melakukan scroll itu biasanya di jam-jam yang prime time. Kenapa? Di jam 7 malam itu dianggap jam orang untuk beristirahat. Beristirahat dengan memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan hiburan, ya, informasi, atau misalnya mau saling komentar dengan teman dengan menggunakan media sosial seperti itu. Jadi ketika kita mengambil jam prime time itu dianggap waktu yang paling efektif untuk kita melakukan kampanye produk dengan menggunakan saluran media yang sudah kita rencanakan tersebut. Seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, bisa dilihat. Ini saya ada ambil dari TikTok Ads ya. TikTok Ads ini adalah bagian dari perencanaan media, model iklan live shopping. Ini live shopping ini muncul di TikTok Ads. Jadi TikTok Ads itu, atau misalnya ketika kita memanfaatkan media sosial untuk melakukan kampanye produk, ada jenis banyak iklan yang bisa kita pakai. Ada namanya infeeds. Tahu infeeds? Ada yang tahu infeeds? Infeeds itu adalah iklan yang muncul seperti konten FYP. Ada lagi namanya top view ads. Tahu top view ads itu apa? Ketika kalian buka TikTok kalian, atau kalian pertama kali buka nih, misalnya ya, aplikasi TikTok atau Instagram misalnya. Kalian bukalah view ads, ada lagi namanya spark ads. Tahu spark ads itu apa? Sama, TikTok langsung muncul itu konten iklan. Tapi durasinya lebih singkat, sekitar 6 detik sampai 15. Kalau spark ads itu dia lebih singkat waktunya, sehingga lebih banyak dipakai orang untuk meningkatkan produk. Kenapa? Kalau misalnya sampai audiens kita menonton iklan sampai 60 detik, dianggap efektif. Makanya lebih banyak iklan yang muncul itu dengan copywriting CTA. Masih ingat CTA apa? Call to action. Seperti itu ya. Kalau di YouTube bagaimana Kak Enda? Ada yang tahu nggak kalau di YouTube gimana? Kalau di YouTube ada lagi namanya skippable in stream. Kalian tahu skippable itu apa? Iklan YouTube yang biasanya sekitar 10 sampai 15 detik. Ada namanya non skippable apa? In stream. Kalau non skippable in stream ini dia beda, nggak bisa di skip. Nggak. Bumper ads ini seperti sama ya, seperti non skippable. Dia nggak bisa di skip, tapi iklannya lebih cepat. Mustard ads, tahu? Mustard ads itu apa? Iklan YouTube yang bisa kalian mute-kan suaranya, tapi videonya jalan terus. Stream ads itu apa? Ada yang tahu? Outstream ads itu iklan YouTube yang hanya bisa dibuka di Google, di handphone kalian. Time budget. Kalau daily budget itu tahu nggak apa maksudnya? Kita membeli bagaimana? Iya, kita belinya per hari. Kita beli per hari itu iklan itu, gitu kan. Jadi kita bayarnya per hari. Per hari itu bisa Rp500.000. Itu sudah masuk di dana yang dikatakan itu low cost ya, udah masuk ke dana yang rendah. Jadi dananya itu ada di 200.000 sampai 500.000 itu low cost untuk kita membayar biaya harian kita, kita bayar per 1 bulan seperti itu. Laras pernah ya pakai itu Laras ya? Pakai yang daily. Kenapa nggak mau coba yang lifetime? Karena nggak ada budget ya, karena kurang budget ya. Oke, jadi namanya website conversion, atau disebut juga dengan seberapa banyak orang yang mengunjungi akun profil kita sekaligus melakukan keputusan pembelian. Punya 1, 2, atau 3 akun media sosialnya? Ada? Siapa? Siva ada punya berapa? Instagram? 4 ya? Oke, kalau Aisyah ada berapa Aisyah? 3, apa aja? Boleh disebutkan nggak? Satu lagi? Oh, Snapchat, oke. Ayo, 3 juga bisa untuk mendetek kemana aja sih sebenarnya penggunaan media sosial yang digunakan oleh pengguna kita atau audiens kita. Ini agak sulit, adanya fragmentasi dari audiens. Oke? Kesimpulannya adalah bahwa dipastikan sebelum kita membeli ruang media, kita harus melakukan perencanaan media. Untuk apa tujuannya? Untuk mengetahui siapa yang menjadi audiens kita nanti disesuaikan dengan media yang kita pilih. Berdasarkan pada demografis, psikografis, geografis, dan minat mereka apa. Dan termasuk dalam silakan, jika ada yang mau bertanya, silakan. Saya membuka. Kayaknya Francisca mau nanya nih. Francisca mau bertanya apa, Francisca? Terkait dengan penempatan media? Saya kan
Terkait dengan fragmentasi tadi ya, yang paling banyak ngerespon, engagementnya tinggi itu di mana? Apakah di media sosial TikTok, Instagram, atau yang lainnya? Kita harus riset dulu. Risetnya bagaimana? Lagi pertanyaan, masih ada pertanyaan lagi atau tidak? Atau cukup? Cukup. Saya ada yang namanya post test, ya. Nah, adik-adik boleh join di link yang sudah saya sampaikan. Post test ini tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dan kemampuan dari adik-adik setelah mengikuti aktivitas perkuliahan kita pada hari ini. Tadi, apa yang Anda ketahui tentang perencanaan media? Kalau tadi di awal, di pretest banyak yang mengatakan bahwa perencanaan media itu adalah suatu proses dalam menentukan, kemudian ada menjangkau target audiens yang tepat. Good, ini jawaban siapa ini? Jawaban siapa? Post test ini tuh ternyata pemahaman kalian selama mengikuti perkuliahan itu ada progresnya. Kalau tadi di awal itu lebih kepada proses strategi untuk memilih dan menentukan media, tapi kalau di sini kita lihat jawabannya, ada yang promosi, ada yang buat seperti itu. Oke? Nah, ini post test dari saya. Selanjutnya adalah assessment. Assessment itu adalah berupa tugas atau unjuk kerja yang saya berikan pada kalian dalam bentuk kuis ya. Jadi kita kuisnya dengan memanfaatkan aplikasi digital, tentunya dengan menggunakan Slido ini. Jadi bagi adik-adik silakan untuk mengikuti kuis ya dengan cara join di link yang akan saya berikan. Oke. Nah, ini assessmentnya adalah berupa kuis ya. Ini adalah kuis yang kedua. Kuis yang pertama sudah kita laksanakan di minggu lalu. Ini adalah kuis kedua dengan bobot penilaian 5%. Jadi setiap jawaban adik-adik itu akan diukur dengan kategori. Seberapa cepat kalian menjawab kuis dan seberapa banyak butir pertanyaan yang kalian jawab dengan benar. Itu adalah kategori yang akan menjadi penilaian bagi saya dalam memberikan nilai kuis sebesar 5%. Jadi adik-adik silakan untuk join di link yang sudah saya buat di bawah. Ada kuis yang sudah terpampangnya tadi slide.do, kalian boleh langsung menjawab soal kuis ini. Apa jawabannya? B. Proses menentukan waktu dan tempat ditayangkan ada 100%. Berarti semua menjawab B ya. Dari seluruh mahasiswa yang di sini memilih B. Oke, berarti kategori untuk penilaiannya adalah sangat baik ya. Oke, kenapa? Karena kalian cepat menjawab dengan butir pertanyaan yang diberikan. Nah, yang berikutnya soal kuis yang ketiga yang sudah saya sampaikan kepada kalian ya. Nah, bagaimana pendapatnya terkait dengan kuis yang saya sampaikan tadi? Apakah bisa menambah wawasan kalian juga terkait dengan pembelian media? Nah, jadi kesimpulan dari mata kuliah kita hari ini adalah bahwa perencanaan media itu adalah salah satu tahapan paling penting dalam kegiatan pemasaran. Pastikan sebelum kalian membeli suatu ruang media, entah itu di TikTok Ads atau Instagram atau Facebook atau YouTube atau apapun itu, kalian harus merencanakan dulu media tersebut berdasarkan pada riset yang kalian lakukan di awal. Jadi nggak boleh pakai intuisi ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini? Cukup semuanya? Oke, baik. Kalau tadi kita memulai kelas dengan berdoa, maka kita akan menutup kelas dengan berdoa. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, karena hari ini kita telah diberikan keberkahan dan kelancaran dalam mengikuti perkuliahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, doa dimulai. Selesai. Baik adik-adik, mungkin itu saja dari saya hari ini tentang materi kita dasar-dasar media planning dan media buying. Saya harapkan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan banyak sekali pemahaman ataupun wawasan bagi kalian semua di sini. Tidak hanya kalian, tapi juga untuk saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata atau perbuatan, dan kita akan bertemu kembali di pertemuan kita minggu depan, yaitu tentang keputusan dalam media planning atau dalam penempatan media atau perencanaan media, seperti itu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Hati-hati di jalan nanti kalau ingin pulang ya, dan semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat, dan sampai ketemu lagi kita di minggu depan. Saya akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.